Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu untuk teman-teman kita, sahabat pioner dimanapun kalian berada. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, hari ini ada kabar terbaru ya tentang perkembangan Pi Network nih. Berita terkini periode transaksi mata uang kripto pembayaran Web3 dengan CBDC di Pi Blockchain. Wow, mantap sekali ya. Oke, seperti apa isi informasinya? Jangan lupa di subscribe, disenggol subscribe-nya ya teman-teman. Di like, di share agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat. Terima kasih, kita langsung masuk informasinya. Di momen yang penuh kejutan bagi dunia cryptocurrency, Pi Network mengambil langkah berani dengan mengumumkan masa transisi yang mengubah paradigma penggunaan mata uang digital. Mata uang digital bank sentral CBDC memainkan peran penting sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, yaitu ekonomi tradisional dan era Web3 yang terus berkembang. Untuk memahami lebih dalam peran CBDC sebagai penghubung ini, mari kita telusuri beberapa aspek utama yang menjadikan CBDC sebagai jembatan penting di tengah transformasi ekonomi global. Oke teman-teman yang baru melihat channel ini ya, dan yang sudah setia menemani channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Karena dukungan Anda kami lebih bersemangat. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. CBDC mewakili evolusi signifikan dalam konsep uang dan kebijakan moneter sebagai mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. CBDC memindahkan kebijakan moneter tradisional ke ranah digital. Hal ini menciptakan respon yang lebih cepat terhadap perubahan ekonomi dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan uang negara. Salah satu nilai tambah terbesar CBDC adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memantau perekonomian dengan lebih baik. Dengan pencatatan transaksi secara digital, bank sentral dapat mengakses data secara real time sehingga memungkinkan mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi perekonomian. Hal ini membantu mencegah penipuan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan keamanan sistem keuangan. CBDC merencanakan integrasi penuh dengan sistem keuangan global. Hal ini terlihat dari penggunaan standar global ICO 20022 dalam integrasi CBDC Pi Network. Dengan demikian, CBDC tidak hanya menjadi fenomena nasional, tetapi juga membuka pintu bagi transaksi internasional yang lebih efisien dan terukur, sehingga menciptakan konektivitas antar negara yang lebih baik. Langkah pemerintah untuk mengadopsi CBDC menciptakan dorongan yang signifikan bagi adopsi mata uang digital secara luas. Dengan penggunaan CBDC oleh pemerintah dalam transaksi dan kebijakan keuangan, hal ini mengirimkan sinyal kuat kepada sektor bisnis dan masyarakat untuk bergabung dalam revolusi mata uang digital. CBDC adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan terhadap mata uang digital di tingkat nasional. Integrasi CBDC di Web3, terutama pada platform seperti Pi Network, membawa terobosan dalam pembayaran terdesentralisasi. Hal ini membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dalam ekosistem yang terdesentralisasi, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam pertukaran aset digital, dan membentuk masa depan pembayaran yang lebih inklusif dan efisien. Selanjutnya, transformasi kebijakan moneter CBDC di dunia digital. Mata uang digital bank sentral CBDC membawa transformasi mendasar dalam kebijakan moneter.
Suatu negara dengan membawanya ke ranah digital, pemahaman mendalam tentang bagaimana CBDC mengubah lanskap kebijakan moneter dapat dilihat pada poin-poin berikut. Salah satu aspek yang paling mencolok dari transformasi kebijakan moneter melalui CBDC adalah kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam proses transaksi keuangan. Dengan transaksi yang terjadi secara digital, CBDC memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dalam hitungan detik, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses secara signifikan. Hal ini menghilangkan penundaan yang sering terjadi dalam transaksi konvensional, sehingga membuka jalan bagi respon yang lebih cepat terhadap dinamika pasar dan kebutuhan perekonomian. CBDC memberi bank sentral fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola jumlah uang beredar dalam perekonomian konvensional perubahan. Suku bunga adalah salah satu alat utama yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Namun dengan diadopsinya CBDC, bank sentral dapat menciptakan kebijakan moneter yang lebih dinamis dan sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Hal ini menciptakan alat yang lebih kuat dan responsif untuk mengelola jumlah uang beredar secara lebih efisien. CBDC memungkinkan bank sentral membantu transaksi dengan lebih akurat dan real time. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan juga dapat membantu mengelola risiko sistematik dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Oke, sekian dulu ya teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.